Ketemu lagi dengan gua Odo dan gua Rama Sims di Bagus nonton Bareng. Nah, ini pasti kalian udah lihat ya, ada gambarnya Hari Jisun. Itu kenapa? Karena ada yang lagi viral ya. Yang ada lagi viral sampai Hari Jisun dan YouTuber Korea lainnya bikin klarifikasi tentang masalah ini. Jadi Alkisah ada seorang YouTuber yang biasa bikin konten dari Ome TV, Pak. Namanya itu Indah ya, Mbak Indah, tinggal di Bali. Dia sedang membuat konten. Tiba-tiba dia ketemu sama si pria Korea ini. Dan tiba-tiba pria Korea ini bilang, wajah kamu jelek. Di Ome TV tuh ya? Di Ome TV. Di Ome TV. Terus sampai bilang kalau bangsa Korea lebih tinggi, lebih upper, dia bahasanya more upper, lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Nah, tentunya ini membuat si Mbak Indah tadi itu menjadi kayak kesal ya, dan dia bilang, gua upload ke YouTube nih ya, gitu videonya. Oh, upload aja, gua nggak takut. Oh, dikasih approve, akhirnya diupload, rame lah. Jadi itu namanya Indah Asmi Gianti, nama YouTube-nya ya. Emang tentang Ome TV. Ome TV itu kan kayak kita ngobrol kayak video call gitu ya, Pak. Jadi pada saat masukin ke YouTube, itu semua netizen Indonesia, kita sebutnya netizen ya Pak ya. Netizen Indonesia gitu. Jadi pada menghujat hampir semua orang Korea dan hampir semua YouTuber Korea Selatan, kena imbasnya yang bikin konten di Indonesia atau membawa konten Indonesia keluar gitu. Soalnya para YouTuber Koreanya juga masih ada di sana ya, belum balik ke kita. Jadi di sini nih kita mau ngeliat bagaimana reaksi para YouTuber Korea, tapi nggak semuanya. Di sini ada Hari Jisun, ada Ujung Opa, terus ada Korean Rumit, terus ada Sunny and Chris. Cuman di sini yang kita ambil Sunny-nya aja. Terus juga ada anak-anak muda Korea yang suka Sunda ya. Itu juga ada Kang Daniel. Jadi kita mau lihat gimana sih reaksi dari mereka, cara mereka menyingkapi permasalahan ini. Dan itu ntar gimana kita kesan-kesan kita dan apa yang kita dapat, kita nonton bareng-bareng ya. Kita langsung nonton bareng-bareng ya. 3, 2. Kan, akhir-akhir ini aku badannya sakit, jadi masuk rumah sakit. Ketika aku baru sedikit sembuh dan cek HP-ku, aku kaget banget karena ada banyak komen yang bilang orang Korea racist, orang Korea racist. Jadi ya aku bingung sekali. Tapi saat aku klik salah satu video link yang ada di komen dan nonton video yang lagi viral di Indonesia, ya aku bisa mengerti kenapa banyak Indonesia marah seperti ini. Kalau aku udah banyak kali nonton video ini, jadi nggak mau lihat muka cowok ini lagi. Tapi buat viewers, buat Sundays yang belum pernah nonton video ini, tapi karena ini mereka Hari Jisun akhirnya ngereaksi juga ya. What? Aku merasa malu banget. Menurut aku, kalau orang yang bisa pikir secara normal, nggak bisa bilang seperti itu. Dia benar-benar orang yang sangat disgusting dan miserable. Dia orang yang menjijikkan dan menyedihkan. Aku enggak mengatakan gini bagus untuk didengarkan dari orang Indonesia. Enggak boleh racism, no racism di dalam keadaan apapun. Setiap orang di dunia ini harus dihormati apapun rasanya. Kami tidak tahu pendidikan seperti apa yang dimiliki orang ini selama ini. Tetapi mungkin kalian tahu bahwa belajar tidak hanya berarti akademis. Dia adalah orang yang belum belajar untuk menghormati orang lain. Dan dia seperti katak di dalam sumur yang tidak tahu betapa kecilnya dia hidup di dunia ini. Dia tetap orang yang kurang ajar.
orang yang ingin dihormati oleh orang lain harus tahu bagaimana cara menghormati orang lain. Aku juga menderita banyak racism sejauh ini. Dan aku masih memerangi sama racism. Setiap hari aku baca komen seperti ini. Every day. Ya. Oh. Tapi aku berpikir aku Oh, harus Mbak Rijison juga dapat. mendiskriminasi siapapun Malu secara juga sih setara ya hanya kalian karena tuh ya, aku telah sebagai viewer didiskriminasi Indonesia, gue secara juga. Apa racial bedanya kalian sama- karena Iya, aku kalau kalian mau nyerang-nyerang kayak gitu ya. dihormati oleh orang lain. Tentu saja aku adalah orang yang mempunyai emosi. Jadi ketika aku menghadapi racism, aku juga kesal dan marah. Tapi aku pikir itu cuma masalah mereka, bukan masalah negara Indonesia atau negara yang lain. Hanya masalah orang itu. Karena sedikit orang yang memperlakukan aku dengan buruk, aku tidak ingin berpikir bahwa seluruh negeri itu buruk. Karena dia cuma satu idiot di antara jutaan orang yang memperlakukan aku dengan tuh, baik. kalian denger ya. Di antara banyak orang yang memperlakukan Wah, pantas aku juga kita dengan ngebalas hangat. dengan rasis Orang ya. dari negara manapun racist. harus malu pada diri sendiri. 오늘 타고 있는 영상이거든요. Oh ini, oh dikasih tonton sama bibinya sama ibunya. Sekarang hari Jason memperlihatkan videonya kepada 지네 경무생이 있구만. 아가씨는 괜찮은데? 인도네시아 아가씨 이쁘구만. 겨울을 생각 안 하고. 아니 거울을 보고 지우를 보고 자면 이야기를 하라. 주제팍도 못하고. Ini hari Jason ngasih lihat nih dari sisi orang tua seperti gini nih. 미친 거 아니야? 진짜 웃기는 애네. 근데 가만 보니까 아가씨가 지금 얼굴 표정을 보니까 많이 참고 있다. 참고 있네. 이제 참는 어이씨, 욕이라도 확 일어나가지고 그냥 막욕을 해주고 싶다. 아니 근데 왜 이 무심한은 몇 살이나 뭔데 이거 이렇게 제가 철없는 뭐라고 행동을 해? 하시- 그거 그리고 아가씨가 그냥 굉장히 차분하다. 성격이 그거 차분하구만. 그리고 많이 분노를 참고 있구만. 한국이 인도네시아보다 더 위다. 우리나라는 Oh 우리나라는 katanya Indonesia lebih rendah 옛날 dari 그 Korea. Wah malahan turun 못 kata 살았던 bibinya. 시절을 지가 안 돼? 참말로. 아이고. Saya jadi emosi 같은 juga. 아시아 아이고. 사람이지만 난 아이고, 같은 아이고. 아시아 사람으로 불리는 게 싫다. 기분 나쁘다. 언제가 그랬다고? 한국 사람이 더 위니까 인도네시아 사람보다. 미쳤다 미쳤어. Gila, 화날 gila, 만하죠 katanya. 사람들. 지가 태어나기 전에 옛날에 한국도 밥도 못 먹고 진짜 그 서양 사람들 도움 받아가면서 그 옛날에 살던 그 역사 공부는 아니 하더라고요. 멀리 갈 것도 네, 없고 그래, 우리 그래. 어렸을 때만 해도 그럼. 밥을 배부르게 못 먹었잖아. 나 이거 네, 어렸을 때만 해도 그렇죠. 하루 세 끼 먹고 살기 힘들다. 점심은 밥을 먹고 싶어도 고구마 먹고 네, 살았고. 약간 그래 약간 진짜 우리 그때만 해 학교 다닐 때만 그랬어. 그래. 언제부터 한국이 잘 살았다고 저런 소리를 해. 진짜. 저희 하나 때문에 지금 한국 사람들이 다 욕을 먹고 있잖아. 왜 다른 사람에 대해서 그렇게 막말을 아니 하냐고. 근데 이보시마 그 인도네시아 아가씨한테 무슨 개인적인 뭐 감정 있는 것도 아니고. 둘이 아예 모르는 사람이에요. 근데 그냥 동남아 사람이라고. Dia nggak kenal sama. 저러면 안 되지. 저러면 안 된다. 이래서 우리가 아까 그 같이 저거 싸대기로 욕을 얻어 먹는 거야. 이제 이게 뭐라 그러나? 이런 사람 때문에. 참 애들 웃겨. 이 가만 보면이 이거 나라 망신이다. 맞아. 솔직히 말해서. 나라 망신 맞아요. 나라를 팔고 있잖아 지금 내가 그 인도네시아 유튜브 하는 그 아가씨 금방 얼굴을 봤잖아. 그 아가씨 내가 서로 모르는 사람이지만은 아가씨가 참으세요. 성인 군자가 참아야지. 저는 하인 배우고 똑같이 하면은 같은 사람밖에 안 되고 그냥 참으세요. 어느 나라를 가든 좋은 사람, 나쁜 사람보다는 좋은 사람이 많잖아. 이런 애들은 아주 소수에 불과하니까 그냥 대인배가 이해를 해주세요. 아니 한국 사람을 대표해서 미안하다 소리를 하고 싶다. 미안하다, 진짜 미안해. 우리가 살면 얼마나 잘 살고 언제부터 그랬다고. 지금 한국 불매운동까지 일어나고 있거든요. 이 영상 하나 때문에. 얼마나 기분 나쁘겠어요. 그렇지. 그렇지. 우리가 입장을 바꿔놓고 생각해봐라. 이 하나 때문에 지금 얼마나 많은 사람 피해를 보고 있어. 할 말이 없어. 할 말이 비비네. 없어 진짜. 아가씨한테 진짜 나가 그 기회를 비롯해서 진짜 미안하다고 나 말하고 싶다. 진짜로. 한 귀를 듣고 한 귀를 흐르세요. 그런 사람들은 같이 대화할 필요도 없어. 그렇지. 인도네시아 사람들이 한국인들은 다 인종차별주의자냐고 요즘 그러거든요. 이 영상 보고. 아이고 참말이야. 이거 뭐시마 이거 우리나라 사람들한테도 질타를 많이 받겠는데.
당연하지 언니. 저래갖고 가만히 놔두겠나? 우리 유럽 가봐 얼마나 동양 사람들 개무시하는지 그런 걸 뻔히 알면서 지가 못하게 소리를 하면 안 되지. 정신이 이게 똑바른 사람이 아니다 이거. 하리슨 구독자분들한테 내가 하고 싶은 말은 인도네시아 분들이 아까 그 무슨 말을 그 질타를 안 해도 우리나라에서 이 안은 아마 가만 놔두지 않을 거야. 그렇지 우리나라 사람들이 욕을 다 하지. 그러니까 노여움을 좀 내려놓으면 좋겠어. 진짜야. 우리나라 사람들이 봐도 쟤는 가만 놔두면 안 돼. 저러면 안 돼 쟤가. 그렇지. 지금 시대가 어느 시대인데 알아도 살려야지 진짜. 화가 칵 나네 진짜. Iya, kan Itu nih dari Oke, tadi itu dari Hari Jisun Hari sama Jisun. bibinya sama ibunya ya. ya Sekarang kita akan melihat dari sudut pandang YouTuber yang lainnya nih kayaknya nih Pak nih. 지금 Oh 시간이 ini nih anak-anak 한국 시간으로 anak-anak 오전 muda 12시 21분. Korea 이렇게 sering 급하게 ngasih, 여러분들을 모이라고 했는데 tentang Indonesia. 최근에 gitu. 그 Yang kemarin tuh 한국 Latin, 사람이 인도네시아 사람한테 Junior, 인종차별적인 발언을 했다라는 게 이슈가 되었거든요. 그 영상을 일단 먼저 한번 보고 나서 저희가 얘기를 시작을 하는 게 나을 것 같아요. 오른쪽에 있는 여자분이 인도네시아 분이고 이 분이 이제 한국인이랑 만났는데 한국 남자가 이제 apa yang 하는 dikatakan 말이 pria Korea adalah 좀 masa 문제가 됐던 거거든요. 그거 kami 부분을 akan 저희가 한번 melihat 넘겨서 bagian itu, 가볼게요. bagian itu ya. Soalnya kayaknya emang 그 dia 지금 상황이 live 이분이 두 번째 만나는 것 같아요. 첫 번째 만난 건 아니고 근데 이미 되게 안 좋은 얘기를 들었던 것 같아요. 근데 그래서 지금 하는 말이 나 지금 모욕 주려고 하니? 막 약간 이런 식의 뉘앙스거든요. Nih sisi anak mudanya bener-bener muda nih kayaknya teenager banget nih. SMA kan. What upper like rate in things like that? ekspresinya. Ekspresinya yang ini nih. You're gonna be so Yang ini, famous in yang paling atas Indonesia. ini. Yeah, Apa sih cengek gitu ya? racism. Oh, dia You the were the fucking one gitu that ya, Pak? says Oh, that iya, Korea sensor. is better than Indonesia, yo. So you said I've recorded our conversation. Oh, I don't care. Okay, I'm gonna upload Oh, it. yang ceweknya You're tuh just giving me F-word. approved to upload Curse. this shit to YouTube. 자 이렇게 영상이 끝나는데 사실은 이게 뒤에 부분이 더 있어요. 아, 앞에 부분은 봐도 내가 승질이 확 나는데? 굳이 불필요한 말을 왜 nggak tahu 하는지 kenapa. 모르겠어요. 그러니까요. 저도 이해가 안 가요. 굳이 우리나라랑 남의 나라랑 비교를 해야 될지도 모르겠고 도대체 무슨 자신감으로 저러는지. 이게 지금 잘린 부분이거든요. 근데 이게 왜 따로 있는지 저도 잘 모르겠는데 Ini 아마 mendatangkan kemarahan dari 그 아까 그 전 그거는 영상이 좀 부분이 생각해봐요. 아닐 수도 있다는 네, 생각이 네. 드는데 일단 terutama 이거가 dari 좀 netizen 제가 봤을 때 좀 Indonesia. 발언이 Ya, 심했어요. netizen 이거 한번 볼게요. netizen terus dari Netizen Indonesia. kaum muda di Korea sendiri juga tidak menyukai hal seperti ini kan kalau Betul. 아니 무슨 자기 얼굴은 이러고 나갔어요. 얼굴이 잘생겼다고 생각하는 건가? 자기 얼굴은 얼마나 잘생기고. Salah paham tentang 아, wajah. 진짜 왜 이렇게 화가 나지? 아, 정말 욕할 뻔했어요, 진짜로. Saya 아니, 아까 그 남자분이 그랬잖아요. Betul, 같은 betul. 아시아인인 게 창피하다고. Dia tersinggung. 네. 그럼 저 사람이 같은 한국인인 게 진짜 거든요 지금? 진짜 소심하다. 레트 빼다. 와, 저 진짜 Ini 개창피하거든요? dari 아니 솔직히 그냥 저렇게 그냥 나라 망신다 시키고 다니는 사람은 anak-anak 제명시켜야 teenagernya 돼요. di Korea ya, anak-anak muda di 그럼요. Korea. 아니 얼마나 저 정도 의사소통이 가능한 영어를 배운 사람이 다른 건 안 배우셨나 봐요. 도덕 시간이 확률 몰랐네. Oh, dia bilang bahasa Inggrisnya bagus, kayaknya orangnya terbelajar. 도덕 시간이 돌았다고. Tapi matematikanya nggak ada. 근데 저는 사실 이 얘기를 어떻게 풀어나가야 될지 사실 모르겠는 게 제가 우리 한국 사람들 인종차별 안 해요, 뭐 다른 나라 무시 안 해요 막 이런다고 해서 제가 이걸 대변을 할 수 있는 게 아니잖아요. 맞아요, 그러니까 맞아요. 솔직히 인종차별이 한국에서만 벌어지는 게 아니니까 나도 어디 가서 당할 수 있는 건데 다시 한번 생각을 잘 해봤더라면 이런 일이 벌어지지 않았을 것 같은데
너무 생각이 약간 어린 것 같아요. sangat bodoh. 참 되게 많은 생각이 드는 것 같아요. 이 영상을 보면서 도대체 우월주의는 어디서 난 거? Video call bersama kita. 그러니까 iya, 도대체 iya. 어디서 우월이 Zoom gitu ya. Ya, 그 waktu itu 나라에 대한 그런 모욕도 당연히 있겠지만 어쨌거나 그 말을 직접적으로 들은 그 reaksi 분한테는 정말 Genius 더 juga, 큰 pelatih juga mereka 상처였을 tanya 거라고 video 생각을 call. 하거든요. 어떻게 사람이 좀 사람을 모르겠네, 무시할 수가 그래서. 있어? 그거는 그냥 인성의 문제지 한국 사람들이 그렇게 한다고 그게 막 정당화되고 이런 건 아니잖아요. 그죠. 비교는 정당화가 될 수가 없어요. 생각이 좀 부족한 한국 사람들 때문에 기분 나쁘셨을 분들한테 일단 대신해서 제가 좀 죄송하다는 말을 하고 싶고 Jadi minta 그래도 maaf, 한국에 tentu saja saya 이런 harap 사람들도 있구나라는 걸 좀 알아주셨으면 ada orang Korea yang 좋겠다는 menyukai 말을 하고 Indonesia, 싶습니다. menyukai ke 그런 인종차별적인 말을 하는 거는 100% 그 kesalahan 한국 사람의 orang 잘못이고 Koreanya, 그런 salah satu 사람이 kesalahan orang Koreanya. 인도네시아에서 이런 사람이 한국 사람이다 이렇게 대변되고 있다는 게 이제 이런 유튜브를 하고 있는 사람 중 한 사람으로서 되게 화가 많이 나고 그래서 이렇게 급하게 Iya sih. 저희가 얘기를 하게 됐는데 그래요 여러분 새벽 1시 벌써 13분인데 이 4시간을 모여주셔서 Ini 너무 dibikinnya jam 감사하고 1.13 pagi. Wah, ini ya. Ini Korea rumit namanya. Korea rumit. Bener ya, kalau salah komen di bawah. What more what? Upper like grade in things like that? Mukanya udah malu sih. You're gonna be so fucking famous in Indonesia. Oh yeah, you just said it's okay to upload it though. Okay, I will upload it and I will show you how Korea Indonesian rumit can. agak excited justru mukanya. Kayak, ada sesuatu. What racism? You are the one that says that Enggak, Korea is kalau better Korea than enggak. Indonesia, you. So Oke, ini sebelum kita aku lihat nih menjelaskan pesannya ataupun dari bereaksi Korea. lebih tentang video ini, pertama-tama video ini cuplikan singkat 1 menit. Jadi aku juga nggak tahu pembicaraan apa yang mungkin terjadi sebelumnya. Kalau bisa tahu kayaknya bakal lebih bagus lagi. Cuman kalau dari video ini, oke. Dan melalui video kali ini karena aku orang Korea, aku mau membela cowok ini, aku nggak ada poin kayak gitu. Nah, apakah karena sekarang subscriber orang Indonesia aku bakal sepenuhnya cuman mendukung orang Indonesia juga? Enggak, ini aku cuman mau membagikan pandanganku dan juga pikiranku kayak gimana. Dan aku yakin jawaban apapun pasti nanti ada hate comment. Pasti tetap aja ada yang bakal bilang, emang orang Korea itu rasis. Pasti juga bakal ada yang bilang gitu. Aku jawab gimana pun pasti jawaban ini tidak bakal menjadi suatu jawaban yang bisa memuaskan semua orang. Jadi pikiranku yang tak bagikan. Pertama-tama oke, yang bikin aku lumayan tertarik cewek ini, aku nggak tahu ini mbaknya namanya siapa. Aksen Inggrisnya bagus, itu yang kepikiran di aku pertama. Yang kedua, cowok ini kan ngomong ya, aksen Inggrisnya oke, lumayan dibandingkan orang Korea biasanya. Cuman I record lucunya gini, conversation, so I can put that you curse Indonesian people, and you've said that. Yeah. I still think that Korean people are more upper. Oke, ini secara grammar juga salah. Kalau kamu bilang better atau upper, kita nggak perlu taruh kata more. Jadi agak aneh. Jadi dia kan bilang, aku merasa orang Korea ini di atas gitu ya. Habis itu dia bilang, What more what? more what? Kan ceweknya tanya, ya lebih apa? What more what gitu. Upper. Habis gitu cowok ini bilangnya in GDP economy. Salah. Kalau masalah GDP dan ekonomi itu mungkin kalau kita lihat statistik secara negara, kalau kita bandingin orang, masa kita lihat GDP saya lebih tinggi daripada orang ini, masa penting sih. Jadi menurutku cowok ini sendiri pun tidak punya poin yang jelas. Kayaknya dia nggak tahu dia ngomong apa. By the way, aku pas ngedit baru nyadar. By the way, masalah GDP dan ekonomi lebih tinggi. Ngedit baru sadar gua. Yang naikin GDP sama ekonomi mau awakmu sih. Yang naikin perusahaan-perusahaan besar, dan mungkin yang bikin ekonomi Korea sekarang naik itu adalah zaman-zamannya orang tuaku yang bekerja keras. Justru anak-anak generasiku ini yang tahun-tahun kita itu bisa dibilang orang yang lahir-lahir tiba-tiba negaranya udah berkembang jauh lebih tinggi. Bener juga. Dan apakah itu berarti anak-anak zaman sekarang itu berhak merasa lebih wah mendapatkan penghargaan? Enggak sih. Sekarang tak
jelaskan bagaimana pemikiranku tentang Ini video ini. pemikirannya Korean Roommate nih. Ini orang kok kayak kono pekerja aja. Dan aku tadi pagi langsung ngepost di story kan ya, langsung ada beberapa teman Korea aku juga yang bisa bahasa Indonesia pun mereka bilang, itu orang ngapain sih malu-maluin, kok pemikirannya nggak ada. Jadi ini nggak cuman kita. Oh itu tadi Korean Roommate dan ini Ujung apa? Jadi Hey, kau yang barusan ini ngata-ngatain siapa ya? Mbak Indonesia sebelahnya lebih coba rendah komen di daripada bawah. bangsa kau. Wah, benar-benar Temennya Ujung Opa. Ini udah kalian nonton kan? Kok lebih sibuk ya? Iyalah ya. Orang orang Indonesia pasti ada yang masuk. Tadi nggak tahu diri ya. Ujung Opanya Dia ketakutan. nggak tahu diri loh. Maksudnya kenapa bisa merasa dia lebih di atas gitu loh. Padahal di Indonesia itu orang kayanya itu Awkward situation sih kalau banget bilang ya. kikuk loh Ujung Opanya kan. Di Indonesia itu sultan Takutnya banyak, yang mbak-mbak sebelahnya orang langsung kaya nonjok gitu. banyak loh. Ya kan? Ya, dan Indonesia itu warganya, manusianya itu, penduduknya itu lebih banyak. Oh ini adalah situasi di mana Berarti orang menjadi ya, kecil. depannya bakal lebih Kok dari posisinya berkembang ya. begini begini. Bisa jadi bisa ngalahin yang Kecil kan itu Pak. bisa ngalahin negara kau. Kalau kamu Gara-gara ulah kamu nggak satu boleh orang ya. sombong loh. Benar, aku 17 tahunnya di Indonesia separuh hidup aku. Nah, Oh Ujung Opa udah 17 tahun di banyak aku punya Indonesia. teman orang Korea di Indonesia juga, orang Korea. Tapi aku belum pernah ada orang Korea yang pikir seperti ini. Aku malu. Malu dan malu, agak udah kesel. banyak tuh, Pak. Masih ada zaman ini ada yang punya Anak-anak muda tadi. rasis dan punya pemikiran kolot. Lalu ya poin pertama tuh dari orang Korea sendiri. Ini Ya youtuber-youtuber sangat Korea marah yang itu. bikin konten di sini kan yang sekarang mewakili ada satu pemikiran orang mereka kan ini ya. yang viral. Enggak tahu ya, Kan bukan boleh sebetulnya biru. mereka malu. Nama negara Korea, nama orang Korea selama ini baik-baik aja. Iya, gara-gara Selama itu ini ya. aja. Iya. Dan jelek itu yang paling jelek. Tinggal Benar. nama di sebelahnya kulit. Siapa ini oknum ini benar-benar keterlaluan kalau menurut aku sih ya. Benar-benar nggak sopan. Kenapa Mas-mas ini jadi kecil dia merasa kecilan. lebih di atas? Sedangkan banyak orang Indonesia yang lebih kaya daripada dia. Secara ini kalau kita ngomongin personal ya, Iya. nggak usah bawa-bawa negara lah apalah gitu loh. Dia sendiri pribadi udah sukses atau belum gitu loh. Ya nggak sebenarnya. Ya Apa kalau gini? Indonesia itu kaya loh Pak. Ya, aku Apa tahu. ini istrinya Ujung Opa ya? Karena nggak familiar Kaya selebritis. dalam Jangan Ada- review juga kita ya. Ini ada coba aja komen yang apa. ini siapa guys kalau kalian tahu. minyak, segala macam. Berlian. Pacarnya. Nah, Banyak banget kekayaannya. Atau Ujung Opanya bisa komen di bawah. Atau ini mungkin ada. Barika. Tanahnya subur. Kaya banget di Barika, Indonesia iya, mirip itu ya. kaya. Barika. Orang Indonesia juga banyak banget yang kaya ya. benar. Maksudnya di negara di Korea sendiri pun Ya itu sebenarnya ungkapan emosi sih Mbak yang berjilbab ini aja. memang Korea negara maju Gua nggak pegang kan. semua Ujung Opa. Ya Siapa sih? dan Indonesia negara berkembang gitu loh. Ini kita Nggak tega gue mau Ujung Opa ini apalagi gimana? pembangunan Ikarunya jalan kalau bahasa juga. Sunda. Terus maksudnya Ini sedih gitu, lah, Indonesia ini kaya. siap kan kalau gini kan udah siap berdiri gitu. Ada timingnya ya nggak Iya, sih? Kalau menurut benar. aku. Benar. Wah ini Selamat adalah pagi teman-teman, Salma and aku Chris. kemarin di DM Nah, ini banyak Saninya banget nih. yang DM aku YouTuber juga ya? penuh banget YouTuber juga. mengenai cowok Korea ini yang menjelek-jelekan Saninya doang Indonesia. sendiri. Banyak banget dari kalian yang minta aku bikin reaksi atau vlog mengenai masalah ini. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu, aku backgroundnya aku besar di Indonesia mulai dari aku 4 tahun ya guys. Dan meskipun aku darahnya Korea, warga negara Korea, but inside I'm very Indonesian. Jadi aku jujur kemarin pas nonton video itu aku ngerasa sakit hati banget sih karena negara yang aku panggil rumah, home, dikata-katain jelek seperti itu. Menurut aku dia ini salah karena dia harusnya mikirin dulu sebelum dia ngomong gitu ya guys. Dan dimanapun kita pergi menurut aku pasti bakalan ada orang seperti dia dimana dia kurang dewasa dan ignorant gitu loh guys. But that does not mean it's okay to talk bad about other people's country. Itu for sure dia tuh benar-benar salah banget di situ. Dan most likely menurut aku dia nggak pernah ke Indonesia. Dia nggak tahu secantik apa alam Indonesia, budaya Indonesia, dan sediverse apa gitu. Dan di sini dia memang ignorant, insensitive, dan menurut aku agak silly gitu loh guys. Dan
gitu sih. Dan setahu aku dia upload story di mana dia meminta maaf gitu loh guys, dan he knows that dia udah melampaui garis, dan dia juga udah minta maaf gitu. And I'm sure dia juga belajar dari pengalaman ini gitu kan. Lain cerita kalau misalnya dia nggak minta maaf ya guys, pasti aku bakalan oh my god gitu kan. Dan aku nggak pingin bikin video untuk mentarget this person karena dia udah minta maaf gitu loh guys, and that's basically cyberbullying and I don't stand by that. Dan aku nggak pingin bikin video karena untuk views gitu loh guys, and I don't stand by that either gitu. Dan menurut aku karena perkaranya udah selesai dan dia udah minta maaf gitu ya guys, jadi ya maka karena itu menurut aku let's show him and show everyone di dunia ini kalau Indonesia tuh keren banget. Kita tuh komunitas positif, lebih mature daripada kita membombardir si cowok ini gitu loh guys. Kalau kita pikir-pikir kasus satu cowok ini ya guys, dia tuh diantara populasi 51 juta orang di Korea gitu kan. Dan kita nih populasinya kan 4 terbesar di dunia kan. So aku yakin teman-teman sosmed udah pada pinter semua, and you guys are highly educated, and yeah, that's why let's not blow it out of proportion dan not overgeneralize all Koreans itu rasis atau jahat. Banyak kok teman-teman aku yang orang Korea yang suka banget sama Indonesia, dan banyak kok yang nggak kayak dia gitu loh guys. So let's become the bigger person and nggak langsung marah ke dia gitu loh guys. And yeah, let's show how Indonesians are so much more better than that, positive, mature, and yeah, jangan nge-hate dan langsung nge-attack si cowok ini gitu loh guys. Karena by doing that we're just showing him or showing the world the same that we're also racist too gitu. And aku tahu semua teman-teman saya pintar-pintar banget, so therefore aku mohon banget untuk ini spread and share this post and show how much better we are and how more mature we are and positive we are. I love you guys and I love Indonesia. Orang kalau fake tuh langsung kelihatan gitu. Oh, ini udah habis ya. Ini apa nih Pak? Kayak dulu. Oh enggak, ini dari pertama tuh Pak. Jadi kita mau bicarain ya dari semuanya. Gimana conclusion kita Pak setelah melihat para orang Korea langsung dan YouTuber ini? Hari Jisun sih, dari Hari Jisun yang pertama dia malu, terus dia langsung klarifikasi, bagus. Soalnya kan Mbak Hari Jisun bikin konten di sini dan bikin konten tentang Indonesia yang untuk ke luar gitu. Jadi masih ada hubungannya sama Indonesia gitu. Jadi dia bener-bener kayak wah malu, gua jijik, terus ini orang nggak benar nih, ini gini gitu. Terus nggak ada memerintahkan orang jangan dong orang Indonesia, udah deh berhenti aja, nggak usah ini gitu ya. Terus untuk yang anak-anak muda tadi lebih ke arah emosi ya Pak, ke arah emosi. Jadi karena satu orang satu negara Korea, people-nya, masyarakatnya dihujat sama netizen Indonesia. Terus pas Korean Roommate juga bagus, agak sedikit imbang, sedikit netral, soalnya dia itu bentuk netral yang seharusnya positif gitu. Dia melihat dari segi dibandingin sama yang terakhir ya Pak ya, teknis dibandingin sama yang terakhir ya gitu. Jadi dia Korea Roommate ini dari segi teknis dia melihat video-video di Ome TV ini seperti dipotong. Mungkin ada versi fullnya yang kalau dilihat kita bisa lebih tahu, jelas gitu, lebih tahu. Gitu. Tapi kan kita yang punyanya ini aja gitu. Nah gitu. Terus itu jadi lebih bijak sih ya kalau Korean Roommate ya. Bagi gua nih Korean Roommate nih lebih bijak. Terus kalau Ujung Opa dulu kenapa Ujung Opa seperti itu? Soalnya pengorbanan Ujung Opa itu udah gede banget untuk mencintai negara Indonesia. Hebat untuk Ujung Opa ya. Sama Korean Roommate sama Hari Jisun tuh ya. Nah ini yang terakhir yang sama Sunny. Kenapa gue agak mikir-mikir, terus Sunny kan bilang stop cyberbullying ya, sosmed, bullying di sosmed gitu loh. Bahasa Indonesia tuh bullying di internet gitu loh. Kalau dari awal nih ya Mbak Sunny, sebagai orang Indonesia, gue nih asli Indonesia ya, turunan Melayu Sunda. Itu ini kita nontonnya berdebar-debar. Iya, jadi penuh emosi. Kayak Bambang jilbab di samping Ujung Opa tadi loh. Soalnya kita kan netizen ya, netizen Indonesia. Jadi sebagai netizen ya ya kita nggak bisa terima orang Korea seperti itu. Salah satu jalannya ya
udah untung kalau gua ya nggak nyerang yang Korea lainnya gitu, soalnya gua nggak pernah berpikir kalau satu orang salah, satu people, satu masyarakat Korea itu salah, satu masyarakat negara itu salah gitu. Gua nggak akan berpikir seperti itu, tapi gua akan pengen cari tahu nih seperti netizen Indonesia, siapa orang ini, siapa orang ini, ya pastinya dibombardir ya. Lah kita nggak buat salah, kita nggak rasis pertama gitu loh, dia yang seperti itu kalau gitu. emang si pelakunya ini udah minta maaf segala macam bla 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 ya gimana Pak ya? Soalnya gini ya, kalau cukup nggak dengan menurut lu cukup nggak dengan permintaan maaf aja? Enggak lah, bagi gua kayak gini, kalau orang kayak gitu didiemin gitu ya. Dari satu orang namanya kalau nggak salah Lihun, kalau nggak salah Lihun yang gua baca tuh. Kalau dari satu orang itu didiemin itu kitanya diem aja gitu ya. Kita diem aja seperti negara-negara lain yang udah diserang kayak gitu tapi tetap diem aja. Wah, itu makin banyak orang seperti itu gitu loh. Walaupun ya yang tadi gue lihat dari komen-komennya di videonya Hari Jisun, banyak juga yang rasis terhadap Hari Jisun. Malu juga sih gue bacanya. Ternyata ada orang yang kayak gitu juga, ya, ada orang yang komen seperti itu juga. Dan mungkin kalau ditelaah lebih banyak lagi di video-video Indonesia juga banyak komen yang menghina-hina orang Indonesia juga dari orang Korea. Kalau kita bahas lagi. Tapi kan kalau kayak gini, ya? kalau yang si Mas Lihun ini, kalau yang gue baca sih Lihun, Leehoon gitu. Itu Lihun ya bacanya. Jadi orang ini nih langsung tuh Pak, langsung nyinggung secara video verbal gitu, audio visual gitu, lewat Ome TV live, lewat Ome TV-nya Mbak Indah Asmi Gianti. Jadi bagi gue itu kayak berani gitu, frontal banget iya dong, gitu. Pasti beda sama komen. Kalau komen mungkin kan kayak secara orangnya nggak kelihatan, bahkan itu bisa pakai akun orang lain. Benar, kalau ini kan orangnya kelihatan gitu. Orang jadi si Mbak Indah Asmi Gianti juga pada saat pembuatan videonya juga kayaknya shock banget, kayak nggak ada dipotong-potong atau kayak nggak ada yang ekspresinya tuh bener-bener gitu. Terus yang tadi juga Sani yang gua bukan agak nggak suka ya kata-katanya, dimana dia bilang kalau nggak usah memborbardir ke orangnya, itu salah sih ya. Kalau Mbak Sani bilang tadi jangan menilai satu orang mewakili seluruh orang di satu negara gitu. Itu benar, jadi nggak boleh menilai secara subjektif ya. Banyak orang hanya karena satu orang yang buat kesalahan gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Sani bilang kalau jangan memborbardir, begini, ini kita bicara soal pencemaran atau menjelekkan satu negara. Satu negara itu kan punya bangsa. Ya bangsanya turun semua akhirnya jadi. Iya, jadi kalau ya nggak akan bisa dibendung ya. Walaupun Mbak Sani bilang emang kita negara kita terpelajar, terus negara kita juga faktanya SDM-nya, sumber daya manusia mudanya, anak mudanya itu lebih banyak daripada negara lain. Kalian boleh lihat data-datanya. Jadi anak muda di kita lebih banyak dari negara lain. Ya itu yang membuat kita terkadang lebih emosi ngeliat kayak gini, lebih emosi dan lebih langsung ke depan gitu, ya bukannya memborbardir sih, yang itu ya suatu bentuk pembelaan dari masyarakatnya terhadap bangsa, terhadap negaranya gitu. Ya di sini case-nya kan negara Indonesia, bangsa Indonesia ya, yang sekali lagi di sini kita sebagai BNB bukan yang ngebelain bukan yang mendukung cyberbullying sebenarnya, tapi lebih ke arah kayak ya seperti itulah respon manusia jika negaranya diusir. Karena ini kan dalam bentuk audio visual ya, bukan komen. Faktanya. Jadi ya seperti ini reaksinya. Faktanya seperti itu. Jadi ya kalau gue sih ya harus ke orangnya sih. Nggak apa-apa kalau orang. Jadi orangnya itu walaupun minta maaf juga, kalau bisa juga. Tadi ada juga yang bilang kan dideportasi lah. Bahkan Ujung Opal sempat bikin konten video no maaf dipenjarakan segala macam. Bagus kayak gitu. Soalnya yang dirugikan kan banyak orang loh Pak. Yang dirugikan banyak orang. Mungkin Sani sendiri banyak banget yang komen di tempat Sani and Chris ya. Coba Mbak Sani ngeliat komen yang terbarunya gimana? Sempat ada pemberitaan di TV, lu bayangin aja.
kedutaan besar Korea diboikot. Oh iya, itu katanya Semua orang pada demo. Jadi gua nggak jelas. dampaknya buat jadi gini, kehidupan Korea di Indonesia itu besar banget. Jadi gini, emang ya namanya berita kan suka simpang siur, benar atau salahnya. Tapi yang gua lihat tadi di YouTube, kedutaan Korea di Indonesia bukan sempat sih, menutup akun Instagramnya mungkin ada akun Instagramnya kan, mungkin ya ada yang ngurus. Jadi dia sempat dibombardir sama anak muda Indonesia, sama bangsa Indonesia, karena bukan hanya dianya Pak, bahkan dengar dari beberapa sumber itu pacarnya, bahkan teman-temannya yang ada di kontak si cowok itu semua dihajar sama netizen. Itu sama toko online-nya gitu. Gitu kan, jadi ini outrage, bahasa Inggrisnya itu outrage. Ya. Outrage itu kemarahan yang membabi buta gitu. Kemarahan netizen ya Pak. Sampai kita nih bela-belain jam berapa sekarang ya? Jam 3, karena kita baru dapat beritanya. Wah, ini bagus banget untuk dibicarain nih. Soalnya bukan pengen jadiin viral atau pengen itu dikesampingkan ya. Cuman kan kita juga sebagai anak muda Indonesia yang kreatif dan kritis, jadi kita berpikir kalau wah ini kayaknya perlu diangkat. Jadi kita nih sebenarnya sih yang niat kita bikin video ini, kita bukannya membesar-besarkan permasalahan, tapi kita juga mau memperlihatkan kepada netizen atau anak muda Indonesia, netizen Indonesia, banyak loh YouTuber Korea yang masih menghargai bangsa kita, bangsa Indonesia gitu, masih mau membawa kebudayaan kita, mengenalkan kebudayaan kita, itu kebudayaan atau kulinernya ke negara luar, atau paling tidak ke negara dia lah, ke negara Korea gitu. Kalau misalnya yang bikin kesalahan satu orang, terus kalian nyerang, contoh kayak Hari Jisun. Ya kita mengesampingkan ini ya kata-kata yang Mbak Sani yang terakhir, cuman kata Mbak Sani kan tadi ada yang satu poin yang bagus. Jangan menilai satu negara karena kesalahan satu orang. Itu kalian misalnya nyerang ke contoh kayak YouTuber Hari Jisun. Hari Jisun itu buat konten tentang kuliner Pak ya. Oh iya. Dia bawa benar. makanan Indonesia ke Korea, bahkan dia buat makanan Indonesia di Korea. Dia memperkenalkan kuliner Indonesia di Korea. Faktanya ya bagus nonton bareng itu terinspirasi dari Mbak Hari Jisun. Thank you banget untuk Mbak Hari Jisun. Waktu itu Mbak Hari Jisun baru dapet silver play button ya, belum golden. Jadi silver play button kita ngelihat, terus wah ini gue udah subscribe dari 2015 Hari Jisun. Gue lihat Hari Jisun punya potensi, punya kehebatan, walaupun ada orang bilang itu memanfaatkan, tapi bagi gue nggak ada unsur memanfaatkan kebudayaan Indonesia, kuliner Indonesia di dalam videonya. Jadi Hari Jisun lebih kayak ikhlas, dia cinta sama lebih Indonesia, kayak natural. Gini guys, memperkenalkan kuliner sama budaya Indonesia. Faktanya ada orang-orang Korea yang cinta banget sama kebudayaan kita, cinta sama kuliner kita, cinta sama situasi di sini gitu, dan mereka membuat konten-konten yang baik, dibawa ke negaranya, diperlihatkan ini loh Indonesia. Nah, jangan itu aja saran kita buat netizen ya. Jadi jangan membabi buta. Tapi kayaknya gini. Serangnya ke satu orang aja. Kayaknya gini deh, dari kayaknya sebelum kejadian seperti ini, Mbak Hari Jisun juga udah diserang sama netizen gitu, sama netizen Indonesia juga, sama viewer Indonesia juga, bahwa diserang kayak muka plastik berjalan, atau lu ngapain di sini, pulang aja lu ke Korea. Itu kalian juga nggak pantas berbuat seperti itu, kalian juga rasis kalau kayak gitu. Kalau nggak ada bedanya sama si mas-mas Korea yang menghina bangsa Indonesia gitu, itu rasis. Ya gitu aja video dari kita ya. Video dari bapak ini, dia tadi ngedeketin gue. Video dari kita, saya ngeliat durasi kita. Video dari kita udah puas nih ngomongin apapun isi hati kita. Jadi jangan deh stop namanya ngejelekin rasisme ataupun apa.
perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, apalagi perbedaan agama, itu jangan kalian bincangkan atau kalian untuk bahan perbincangan atau bahan ejekan. Itu sangat-sangat salah. Kampungan, norak loh. Kalau zaman sekarang ngomongin rasis, aduh, kayaknya norak banget gitu. Hilangkan perbedaan itu. Nggak ada yang namanya warna kulit paling unggul, ekonomi paling unggul, IGDB paling unggul, apalah itu paling unggul. Nggak ada. NGDP paling unggul. Semua orang, semua negara ada keunggulan kok. Semua negara juga banyak kekurangannya kan. Jadi itu pesan-pesan dari kita ya. Ntar kita ketemu lagi di reaksi apapun yang lagi viral bersama gua Odo dan gua Rama Sims di Bagus nonton bareng.